suhu air yang dihubungkan ke microcontrollernya. Terus di LCD display untuk catat suhu saat ini. Jika misalnya ini saya turunkan di gelas yang berisi air, maka dalam waktu sekitar 1 menit data akan berubah. Nah, dan data ini itu disimpan ke sebuah sistem yang kita buat nih. Temperaturannya bisa kita lihat di sini. Nah, ini suhu terakhir. Sedangkan untuk grafiknya itu bisa dilihat di ini berkembang terus, datanya bengkak terus. Pergerakan sekarang bisa kita lihat di grafik nih. Ya, oke, ini suhunya. Kita lihat nih apa. Kembali tidak. Oke. Halo guys. Hari ini kita akan coba ngetes produk dari salah satu microcontroller, yaitu pengukur suhu air ya. Kita menggunakan sensor yang waterproof yang bisa dicelup di air. Terus yang kedua itu adalah sensor humidity. Jadi ini untuk mengukur suhu ruangan. Jadi sistem ini nanti secara otomatis akan menyimpan datanya, dua sensor ini, ke database dalam bentuk aplikasi, sehingga kita bisa memantau kegiatan atau perkembangan suhu, baik itu suhu udara atau suhu ruangan maupun suhu yang ada di air. Nah, ini juga prototipenya kita buat menampilkan ke display seperti ini. Nah, sekarang suhu air itu yang ada di dalam gelas tadi, gelas ini, itu menunjukkan berada pada suhu 27,19, sementara kelembabannya untuk yang humidity ini tadi itu mengukur kelembaban udara itu 83%, suhu udara itu 30,90, dan konversi ke Fahrenheit itu 87,62. Nah, ini paling cocok sekali untuk mengukur suhu air dan suhu kelembaban yang ada di tanaman hidroponik. Oke mas, sekarang ini kita lagi sedang coba TDS meter dari microcontrollernya. Ini adalah sampel airnya. Nah, sekarang untuk kondisi ini ppm airnya itu sekitar berapa ini? 212 ya. Oke, sekarang saya coba masukin larutan teh. Nih ceritanya dia kan agak gelap. Jadi kita coba satu pipet aja lah. Nah, kita tumpahkan masuk ke sini. Kita pengen lihat berapa ppm naiknya dari 212 tadi menjadi, ayo mana? Oh, belum, berarti masih kurang karena tadi ini tinggi dia. Nah, sebentar, kita masukin lagi dulu. Ini di sensornya. Oke, kita lihat. Nah, itu udah ada penurunan dari 212 menjadi 210 ppm. Nah, demikian, mohon koreksinya. Ini saya ambilkan air dari sumur bor. Kita lihat ppm-nya itu menunjukkan angka 681 mas. Gimana? Suhu air. Ini dia sensornya. Nah, ini dia sensornya. Nah, ini kita turunkan. Ini kita bisa ngecek langsung suhu airnya. Dan suhu ini bentar lagi kita masukin ke dalam ya. Paling tidak di seputaran sini lah. Terus yang selanjutnya itu adalah mengukur ppm air. Nah,
TDS. Ini sensornya masuk. Nah, ini saya angkat ya sensornya. Nah, sensornya ini kita simpan aja di air, celupin. Nah, sekarang sistem ini bekerja di 5 volt untuk DC regulatornya. Nah, sementara untuk TDS tadi itu dihandle oleh Wemos D1 Mini, sementara suhu tadi itu dihandle oleh Node MCU, semua based on Wi-Fi. Nah, ini sistemnya akan dikirim ke database secara otomatis. Jadi yang terus di sini nanti tuh ini akan dikirim ke database secara langsung. Maka untuk percobaan sementara ini oke, sekarang kita dapat ppm air itu 58,3 dikonversi dari 0,14 volt. Nah, ini ada satu lagi sensor yang belum kita pasang, ini adalah pH air ya. Cuma masih dikalibrasi, belum nemu. Ntar lagi mungkin. Halo Mas, apa kabar? Sehat? Nah, gini Mas, informasi terakhir setelah aku buat alatnya. Tadi itu ya memang agak ribet sih untuk kalibrasi pH-nya. Jadi secara sistem sebenarnya semua udah ready sih. Ini bisa kita lihat di modelnya itu tampilannya kemarin saya rubah ya. Ini untuk ppm-nya, TDS-nya itu karena 14 ini karena saya belum rendam ke air Mas. Nah, ini alatnya nih. Ini yang untuk suhu, ini untuk TDS-nya. Itu alatnya udah nyambung ke situ langsung. Nah, kita dua pakai microcontroller, yang sana tuh ngurusin TDS, yang sini tuh ngurusin suhu dan pH. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang ini pH-nya itu 7, sekian itu karena saya rendam di air AC ya, kurang lebih. Ya main di sekitarnya sih hampir 6 terus naik 7 dan lain sebagainya. Mungkin karena tadi saya sudah pakai cuci alat pH-nya sih, jadi ada perubahan. Ini juga sekaligus sudah saya combine ke sistemnya. Ini pakai berbasis web. Ini tinggal masukin username untuk mengakses data dari sensor itu tadi. Ini adalah menu-menunya. Nah, kalau kita tekan dashboard aja ini udah muncul semua bagian-bagian grafik nih. Nah, ini grafik pergerakan suhu dalam tandon atau air ya. Kalau ini untuk TDS-nya, ini data diambil per setiap 1 menit 1 menit. Nah, terus ini untuk kelembaban humidity-nya. Sementara pH-nya itu ini tadi saya rendam sempat berapa pH naik sampai berapa gitu loh tadi. Nah, ini kalau dia stagnan rata misalnya kalau Mas bilang 5,5 sampai 6,5 ya itu akan termonitor di sini Mas. Nah, untuk tabelnya itu bisa dilihat di sini misalnya untuk suhu air. Nah, ini tabel pergerakan datanya Mas. Ini otomatis dari microcontrollernya yang injek langsung masuk ke database. Nah, begitu. Nah, tinggal sistem ini ditanam di VPS atau Virtual Private Server yang kita sewa mungkin sekitar 200-an ribu sebulan. Ini udah bisa online. Nah, cuma ini masih sifatnya masih closed system, artinya ya hanya yang punya username dan password yang bisa mengakses sistem ini. Nah, ini nanti di sini ada kita akan buat bantu kontrol untuk misalnya suhu air tadi itu misalnya tiba-tiba dia naik sekitar berapa 30-an lah. Nah, maka jika ini naik sekitar 30-an maka si microcontroller ini nanti yang Node MCU ini nanti akan mengontrol refrigerator atau pendingin yang saya cerita tadi, kulkas yang kita masukkan ke ember atau ke tandon. Nah, terus demikian juga dengan pemantauan ppm air. Nah, ini dalam kondisi kita celupin, ya misalnya ini sekarang saya celupin ini. Nah, pergerakannya itu langsung begitu saya celupin langsung naik.
ppm-nya. Cuma nanti 1 menit kemudian baru datanya direkam ke database. Jadi nggak setiap detik direkam, nanti menuhin database doang. Jadi kondisi-kondisi terakhir aja yang disimpan. Nah, semua sensor seperti itu, baik pH, TDS maupun suhu air dan suhu kelembabannya. Sementara itu Mas, nanti ada ide yang baru silahkan kita bahas bersama. Thank you. Halo Mas, ini yang saya maksud kemarin sensor untuk ketinggian air di tandon. Nah misalnya kayak gini Mas, ini sensornya, ini relay untuk mengaktifkan pompanya, ini adalah jarak air. Misalnya ini kan alat saya udah set dia 20 cm dari permukaan, itu harus mati. Katakanlah air sekarang posisi 20 cm, begitu airnya turun, nah ini saya geser ya, maka relay aktif itu lampunya. Kalau airnya udah naik kembali 20 cm itu maka mati relaynya, artinya pompanya mati. Ada ide lain Mas? Halo, selamat siang Mas, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Jadi gini, ini yang kemarin aku buat prototipenya, ini aku buat dari satu microcontroller aja dulu untuk sampel contoh ya. Jadi di sini aku punya 2 saklar ya. Yang satu ini untuk yang kemarin untuk jarak tandon air ke sensor ya. Begitu misalnya ini aku geser airnya, artinya airnya berkurang, maka harusnya secara otomatis sensornya bergerak. Nah tuh nyalakan. Kalau misalnya aku tutup atau aku misalnya air semakin dekat dari sensor, aku sih settingnya 20 cm ini, maka dia menonaktifkan relaynya. Nah ini aku coba geser ke belakang lagi ya. Ini ada berapa milisecond, ini belum 20 cm. Nah ini juga, oh nanti dilihat 20 cm belum ya. Ini menghadap kemana sih sensor? Bentar. Nah ini ada naik. Oh aku set. Oh kayaknya 30 cm deh aku setnya. Nah terus yang kedua, oh sorry, tutup dulu nih, airnya udah penuh ceritanya, relaynya matikan. Nah sekarang yang satu ini itu ada satu sensor yang aku simpan di gelas. Sekarang ini suhu menunjukkan itu angka berapa itu, 28, sekian lah. Nah sekarang coba aku angkat, ini anggaplah suhu air sekarang posisi 28 derajat Celcius. Begitu aku angkat, nah ya udah aku panasin pakai tangan lah, anggaplah seperti air gitu kan. Nah maka secara otomatis suhunya akan naik. Oke, jelas sekali ya. Nah maka relaynya aktif tuh, karena suhunya sudah berada di 31,190 ya. Nah sekarang begitu airnya sensor ini aku rendam ke air lagi yang suhunya di bawah 30, harusnya relay ini mati atau saklarnya mati. Ntar kita lihat dulu. Sekarang pompa posisinya 31,5, 31,19. Nah itu udah 30,870, harus 30 pas dia. Oke turun terus 30,25. Nah sekarang mati karena suhunya pas 30 atau di bawah 30 nih. Tuh suhunya 28, 29, 29, 20 kan. Nah itu contohnya Mas. Jadi nanti yang aku mau, relay ini bekerja aku harus tahu kapan kerjanya. Ini harus masuk ke database. Jadi nanti kita buat grafik lagi untuk aktivasi aktivitas relay untuk pompa air, pasokan air ke tandon ya. Terus yang kedua proses kompresor untuk pendinginan air. Itu Mas.